Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Kami dari kelompok 4 ingin menjelaskan secara virtual tentang aliran Al-Maturidiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah lahirnya aliran Al-Maturidiyah. Aliran Al-Maturidiyah lahir di Samarkand pada pertengahan abad 9 Masehi. Pendirinya adalah Abu Mansur Muhammad ibnu Muhammad ibnu Mahmud Al-Maturidi. Maturidi hidup semasa dengan Asy'ari. Hanya saja Maturidi hidup di Samarkand sedangkan Asy'ari hidup di Basrah. Asy'ari merupakan pengikut dari Imam Syafi'i sedangkan Maturidi adalah pengikut Imam Hanafi. Karena itu kebanyakan dari pengikut Asy'ari adalah orang-orang Sufiyah sedangkan pengikut dari Maturidi adalah orang-orang Hanafiyah. Maturidiyah muncul sebagai reaksi terhadap pemikiran Mu'tazilah. Reaksi ini timbul disebabkan karena adanya perbedaan antara aliran Maturidiyah dan Mu'tazilah. Salah satunya adalah Maturidiyah berpendapat bahwa kewajiban mengenai Allah mungkin dapat diketahui oleh akal. Dalam hal ini, Maturidiyah tidak menggunakan term wajib yang dilakukan oleh Mu'tazilah. Sementara itu, Asy'ariyah berpendapat kewajiban mengetahui tidak mungkin melalui akal. Pemikiran dari aliran Al-Maturidiyah tidak terlepas dari pemikiran dari aliran Mu'tazilah dan Asy'ariyah. Baik Asy'ariyah dan Maturidiyah keduanya hidup semasa dan keduanya memiliki tujuan hidup yang sama, yaitu untuk melawan dan membendung aliran Mu'tazilah. Meskipun kedua aliran tersebut sering berdekatan karena memiliki lawan yang sama, akan tetapi perbedaan pendapat masih tetap ada. Perbedaan yang tidak begitu banyak berhubungan dengan dasar mazhab Syafi'i yang dianut oleh Imam Asy'ari dan dasar dari mazhab Abu Hanifah yang dianut oleh Maturidiyah. Karena itu kebanyakan pengikut Al-Maturidiyah terdiri dari orang-orang Hanafiyah, sedangkan kebanyakan dari pengikut Asy'ariyah merupakan orang-orang Sufiyah. Baik, untuk selanjutnya penyebab munculnya aliran Al-Maturidiyah. Aliran Al-Maturidiyah dan aliran Al-Asy'ariyah timbul sebagai reaksi faham-faham golongan Mu'tazilah yang berpandangan rasional yang pada puncaknya di masa pemerintahan Bani Abbasiyah. Setelah Khalifah Al-Ma'mun tahun 827 Masehi menetapkan aliran Mu'tazilah sebagai madhab negara. Jadi di sini pada sekitar tahun 827 pada masa Khalifahan Al-Ma'mun Bani Abbasiyah terdapat sebuah golongan yang lebih tepatnya golongan yang menetapkan suatu klaim atau suatu pemikiran mengenai mukjizat sebuah Al-Quran, di mana mempercayai bahwa Al-Quran itu sebagai makhluk. Dan di sini di mana aliran Al-Maturidiyah dan pada masa yang sama ada aliran Al-Asy'ariyah memiliki sebuah perpandangan yang sama, yaitu tentang mengenai golongan Mu'tazilah sendiri. Baik, selanjutnya, maka seluruh faham yang bertentangan dengan negara akan mendapatkan perlakuan yang kejam. Bahkan tokoh-tokoh yang bertentangan dengan paham negara banyak yang dibunuh, ditindas, disiksa, khususnya bagi yang tidak mengakui Al-Quran itu sebagai makhluk. Yang kemudian kedua aliran tersebut di atas lebih populer dengan sebutan Ahlu As-Sunnah. Seperti yang tadi saya katakan tentang pemikiran aliran atau golongan Mu'tazilah itu, yaitu mengenai Al-Quran itu sebagai makhluk. Dan di sini ketika pada masa itu, ketika seorang tidak mempercayai di mana Al-Quran itu sebagai makhluk, mereka akan mendapatkan perlakuan yang kejam, seperti contohnya ditindas, dibunuh, dan siksa, bahkan itu dalam kalangan ulama sekalipun. Selanjutnya, Abu Mansur Al-Maturidi dan Abu Al-Hasan Asy'ari hidup dalam satu masa.
Seperti yang saya jelaskan, mereka itu hidup dalam satu masa di mana dalam masa kepemimpinan Bani Abbasiyah, kepemimpinan Khalifah Al-Ma'mum yang lebih dominannya dengan suatu faham, yaitu golongan Mu'tazilah. Keduanya memperjuangkan tujuan yang sama. Hanya saja salah seorang dari mereka, yaitu Al-Asy'ari, hidup di Basrah, tempat domisili pertumbuhan Mu'tazilah. Adapun Abu Mansur Al-Maturidi berada di tempat yang jauh dari pusat perselisihan. Namun demikian, gaung perselisihan itu bergema juga di kawasan di tempat ia berada. Di daerah-daerah sekitar Ma'wara an-Nahr juga terdapat kaum Mu'tazilah Irak, dan Al-Maturidi menghadapi mereka. Karena itu tidak mengherankan kalau pendapat kedua orang tersebut berdekatan, tetapi tidak sama. Selain karena persamaan lawan tersebut, juga karena tujuan kedua orang tersebut sama, yaitu membela kepercayaan yang ada dalam Al-Quran, dan dalam usahanya tersebut keduanya mengingatkan diri kepada kepercayaan itu. Jadi Al-Maturidi dengan Al-Asy'ari sendiri, mereka memiliki tujuan sama, walaupun sebenarnya tidak. Tujuan mereka sedikit berbeda, tapi memiliki tujuan sama dalam kepercayaan Al-Quran tersebut. Selanjutnya, Maturidiyah dan Al-Asy'ariyah dilahirkan oleh kondisi sosial dan pemikiran yang sama. Mereka memiliki kondisi sosial dan pemikiran yang sama. Kedua aliran ini datang untuk memenuhi kebutuhan yang mendesak, yang menyerukan untuk menyelamatkan diri dan ekstremitas kaum nasionalis, di mana yang berada di barisan paling depan adalah Mu'tazilah, maupun ekstremitas kaum tekstualis, di mana yang berada di barisan paling depan adalah kaum Hanabilah atau para pengikut Imam Ibnu Hambal. Terima kasih. Tokoh-tokoh aliran Al-Maturidiyah. Tokoh aliran Al-Maturidiyah nama aslinya adalah Muhammad ibnu Muhammad Abu Mansur Al-Maturidi. Asalnya dari Al-Maturidi, yaitu suatu daerah yang berada di Samarkand. Terkadang namanya disandarkan pada Samarkand dan disebut dengan Abu Mansur Muhammad ibnu Mahmud Al-Maturidi As-Samarkand. Beliau lahir di Al-Maturidi, Uzbekistan tahun kedua pada abad ke-9 Masehi. Sebenarnya, kelahiran beliau tidak diketahui secara pasti, namun Muhammad Az-Zahra menulis diperkirakan pada pertengahan abad ketiga karena beliau mereguk ilmu fikih mazhab Hanafi dan ilmu kalam dari Nasr ibnu Yahya al-Balkhi yang wafat pada 268 Hijriah. Abu Mansur Al-Maturidiyah merupakan seorang teologi mutakalimin pembentuk ilmu kalam dari Nasr ibnu Yahya al-Balkhi yang wafat pada 268 Hijriah. Pandangan lain mengatakan bahwa Abu Mansur Al-Maturidi merupakan seorang teologian mutakalimin pembentuk ilmu kalam teologi Islam yang wafat pada 333 Hijriah atau 944 Masehi. Beliau hidup pada sekitar abad ketiga dan keempat Hijriah atau pertengahan abad ke-9 dan pertengahan abad ke-10 Masehi. Semasa hidupnya, Al-Maturidiyah menerima ilmu dari banyak guru, di antaranya Abu Nasr, Ahmad ibnu Al-Abbas Al-Bayani, Ahmad ibnu Ishaq Al-Jurjani, dan Nasr ibnu Yahya Al-Balkhi yang merupakan ulama terkemuka dalam mazhab Hanafiyah. Al-Maturidiyah merupakan pengikut setia dari Abu Hanifah yang terkenal ketat dengan keabsahan pendapat akal, sehingga Al-Maturidiyah banyak memakai konferensi akal dalam penyelesaian problem keagamaan, teologi. Pengikut dari Al-Maturidiyah salah satunya adalah Abu Al-Yusra Al-Badzawi. Nenek Al-Badzawi merupakan murid dari Al-Maturidiyah dan ajaran Al-Maturidiyah dari orang tuanya. Al-Badzawi tidak selamanya sepaham dengan Al-Maturidiyah. Perbedaan pendapat di antara mereka menyebabkan aliran Al-Maturidiyah terbagi menjadi dua golongan, yaitu golongan Samarkand dan golongan Bukhara. Tokoh
Maturidiyah yang kedua yaitu Al-Bazawi dengan nama asli Ali bin Abi Muhammad bin Al-Husain bin Abdul Karim bin Musa bin Isa bin Muzahis Al-Bazawi yang lahir di Hudud, sebuah negeri di Bajdah pada akhir 400 Hijriah atau 1010 Masehi. Beliau merupakan salah satu tokoh yang berpengaruh pada masanya. Hal itu terlihat ketika ia mendirikan Sub-Maturidiyah Bukhara. Disebut Maturidiyah Bukhara karena Sub-Maturidiyah ini lahir di Bukhara dan sebagian besar hidup Al-Bazawi dihabiskan di Bukhara dengan cara mengarang dan mengajar, dan Al-Bazawi wafat di Bukhara pada tahun 1099 Masehi. Al-Bazawi memiliki 3 gelar. Yang pertama, Abu al-Usr atau Bapak Kesulitan. Yang kedua, Mujtahid fil Masail, adalah mujtahid yang tidak berijtihad selama masih ada pendapat imamnya. Tetapi apabila ada satu masalah hukum yang belum dibahas oleh imamnya, maka ia akan berijtihad untuk memecahkannya. Yang ketiga yaitu Hufaz al-Mazhab al-Hanafi atau pelestarian mazhab Hanafi. Al-Bazawi adalah ahli fikih mazhab Hanafi dan mendalami fikih dari sejumlah tokoh ulama al-Hanafiyah, di antaranya Yakub Ibnu Yusuf Muhammad dan Syekh Al-Imam Abu Khattab. Pokok-pokok ajaran aliran Al-Maturidiyah. Pokok-pokok aliran Maturidiyah yaitu: 1. Kewajiban mengetahui Tuhan. Akal semata-mata sanggup mengetahui Tuhan, namun ia tidak sanggup dengan sendirinya. Hukum-hukum taklifi, perintah-perintah Allah. 2. Kebaikan dan keburukan dapat diketahui dengan akal. 3. Hikmah dan tujuan perbuatan Tuhan. Perbuatan Tuhan mengandung kebijaksanaan hikmah, baik dalam ciptaan-ciptaannya maupun dalam perintah dan larangan-larangannya. Perbuatan manusia bukanlah merupakan paksaan dari Allah, karena itu tidak bisa dikatakan wajib, karena kewajiban itu mengandung suatu perlawanan dengan iradahnya. 1. Mengenai perbuatan dosa, Maturidiyah berpendapat bahwa perbuatan dosa tersebut membawa kepada kekufuran, karena jika dilakukan terus-menerus bisa-bisa menghabiskan keimanan seseorang. 2. Manusia bebas dalam berbuat, tetapi kebebasan itu adalah dalam memilih antara yang diridhoi Tuhan dan yang tidak diridhoinya, bukan dalam menentukan perbuatan itu sendiri. Adapun metode berpikir Al-Maturidi dalam menetapkan kewajiban makrifat kepada Allah dapat dijangkau berdasarkan akal dan pikiran. Ilmu pada hakikatnya mencakup terhadap sesuatu pada bagian yang nampak dari sesuatu. Golongan Samarkan lebih rasional karena cara pemikirannya mengandalkan rasio. Mengenal sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, baginya Tuhan memiliki sifat-sifat. Tuhan mengetahui bukan dengan zatnya, tapi dengan pengetahuannya, dan berkuasa pun bukan dengan zatnya. Al-Maturidiyah juga menerima segala sesuatu yang disifatkan Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya sendiri, baik serupa sifat maupun keadaan. Sekalipun demikian, ia menetapkan bahwa Allah Maha Suci, hampir sependapat dengan aliran Mu'tazilah yang mengatakan antara zat dan Allah itu tidak terpisah, sehingga dalam hal ini jelas Al-Maturidiyah lebih dekat dengan aliran Mu'tazilah mengenai sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Baginya Tuhan memiliki sifat-sifat. Tuhan mengetahui bukan dengan zatnya tapi dengan pengetahuannya, dan berkuasa pun dengan zatnya. Al-Maturidiyah berpendapat bahwa Tuhan menciptakan fitrah bagi manusia untuk mengetahui Tuhan melalui akal, dan Allah menciptakan jalan menuju agama dan mengetahui Tuhan melalui akal dan pendengaran. Akal khusus untuk mengetahui adanya Tuhan, sedangkan pendengaran untuk mengetahui syariat-syariat dan peribadatan-peribadatan. Menurut Al-Maturidiyah, selain kewajiban menjalankan yang baik dan menjauhi yang buruk, akal mempunyai kemampuan mengetahui ketiga hal yang lainnya, yaitu mengetahui tentang Tuhan, mengetahui yang baik. Baik, selanjutnya adalah kesimpulan pembahasan mengenai aliran Al-Maturidiyah. Aliran Al-Maturidiyah muncul sebagai reaksi terhadap pemikiran Mu'tazilah. Reaksi ini muncul karena adanya perbedaan pendapat antara aliran Mu'tazilah dan Al-Maturidiyah. Perbedaannya diantaranya yaitu Al-Maturidiyah berpendapat bahwa kewajiban mengenai Allah itu
mungkin dapat diketahui oleh akal. Sementara menurut golongan Asy'ariyah berpendapat kewajiban mengetahui tidak mungkin melalui akal. Al-Maturidiyah juga menerima segala sesuatu yang telah disifatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun demikian, aliran Al-Maturidiyah juga menetapkan bahwa Allah itu Maha Suci. Baginya, Tuhan memiliki sifat-sifat mengetahui bukan dari zatnya, melainkan dari pengetahuannya. Dan berkuasa pun bukan dari zatnya, melainkan dari pengetahuannya. Oleh karena itu, jika adanya perbedaan pendapat antara satu dan lainnya, alangkah baiknya kita saling menghargai dan menghormati. Kami dari kelompok 4 mengucapkan terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.